Ini termasuk kondisi yang sekarang kita hadapi. Makanya kita lihat sekarang ini ya banyak musuh-musuh Islam, baik kalangan Yahudi, Zionis, kalangan musyrikin, komunis ya, di mana mereka memperlakukan umat Islam tanpa khawatir dengan resiko apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang keempat, ya, ini adalah era di mana fenomena riddah, ya, kemurtadan merebak di tengah kaum muslimin. Next slide, please. Nah, maka dalam hadisnya tadi dijelaskan oleh Nabi bahwa segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam gelap gulita. Apa fenomena yang muncul dalam situasi dunia sekarang ini? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirat. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafirat. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu jadi kafir sore harinya. Atau sore harinya seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu jadi kafir di pagi harinya. Ini yang paling mengerikan. Ya, next slide please. Jadi sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan kepuasan material dan kesenangan duniawi belaka. Itu yang dikejar. Nah, sementara dalam surat Al-Baqarah 217, Allah jelaskan bahwa ini sudah jadi ambisinya kaum kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, dan mereka inilah yang memimpin dunia sekarang. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 217 ini, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, kaum kafir harbi, tidak henti-hentinya 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, memerangi kalian umat Islam, sampai mereka dapat memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Ya. Nah, ini yang keempat. Ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima, ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Next slide, please. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qasa'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Ya. Jadi kita digambarkan sudah seperti santapan yang diperebutkan. Ya. Karena musuh-musuh Allah ya sangat merasa digdaya, sangat merasa hegemonik, ya sangat merasa berkuasa sekali ya untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan terhadap umat ini. Tapi jangan salah, ini adalah pengulangan sejarah. Di dalam sejarah pun kita pernah mengalami hal yang mirip seperti ini. Next slide please. Maka perhatikan baik-baik hadis berikut ini, di mana datang seorang sahabat ya, namanya Khobab Ibnul Arad ya. Next slide saja langsung, ini bahasa aslinya, kita lihat langsung terjemahannya. Dari Khobab Ibnul Arad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah mengeluhkan penderitaan kepada Rasulullah SAW, yang ketika itu Nabi beralaskan kain panjangnya di naungan Ka'bah. Maka kami mengadu,
tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Ya, kenapa Khobab minta seperti itu? Karena setiap hari dia menyaksikan, bahkan dia sendiri mengalami penganiayaan dari kaum musyrikin kufar Quraisy. Ya, banyak sahabat-sahabat disiksa di bawah terik matahari dan seterusnya, sampai ada yang dibantai, dibunuh dan seterusnya. Ya, dia datang kepada Nabi hanya mengajukan permohonan, tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Dia nggak minta macam-macam. Dia nggak minta ya Rasulullah, tidakkah ini saatnya kita angkat senjata, kita melawan ya. Dia seperti sebagian umat Islam hari ini kan sedemikian sudah geramnya melihat situasi kondisi dunia, kemudian merasa perlu ingin melakukan sesuatu, ya kan? Nah ini dia belum minta macam-macam, dia cuma minta ya Rasulullah, tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Maka Nabi SAW bersabda, sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus, kemudian digalikan lubang baginya, dan ia ditimbun di sana. Lantas didatangkan gergaji dan diletakkan di kepalanya, sehingga kepalanya terbelah menjadi dua. Dan ada yang disisir dengan sisir besi, sehingga memisahkan tulang dan dagingnya. Namun semua siksaan itu tidak memalingkannya dari agama Allah. Walladzi nafsi Muhammad biyadi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, perkara ini akan sempurna sehingga seorang pengendara bisa berjalan dari Son'a hingga Hadramaut dan dia tidak khawatir selain kepada Allah dan serigala yang akan menerkam kambingnya, ya, namun kalian tergesa-gesa, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, kita ini diperingatkan lewat hadis ini bahwa memang apa yang kita alami sekarang ini adalah sunnatullah, bagian dari Allah sedang mendidik kita untuk bersabar, menguatkan iman, ya, istiqomah dan kesabaran kita. Yang keenam, ya, ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak takut akan kaum muslimin. Memang begitu, ya. Next slide please. Nah, sehingga kelanjutan dari hadis tadi, ya, di mana Nabi waktu itu mengatakan hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkuk. Seseorang bertanya, apakah kami waktu itu jumlahnya sedikit? Kata Nabi, bal antum kathirun walakinnakum wutha'un kaghuta'is sail. Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Ya, sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Nah, jadi ini termasuk kondisi yang sekarang kita hadapi. Makanya kita lihat sekarang ini ya banyak musuh-musuh Islam, baik kalangan Yahudi, Zionis, kalangan musyrikin, komunis, ya, di mana mereka memperlakukan umat Islam tanpa khawatir dengan resiko apapun, karena mereka merasa dijaya, mereka merasa hegemonik, ya, mereka merasa tidak ada yang menghalangi mereka. Ya, next slide please. Nah, padahal dalam bahasa Al-Quran, jika umat Islam itu benar-benar kuat posisinya, ya, malah digambarkan di dalam surat Al-Anfal 60. Wa'aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Allah, kekuatan apapun yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah, musuh-musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Maksudnya kaum munafikun. Ya. Jadi bahkan seharusnya
musuh itu menjadi gentar pada umat ini tatkala umat ini benar-benar memiliki ya persiapan kekuatan, apalagi sampai ke tingkat kuwatul uddah, ya kekuatan ya fisik, ya kekuatan ya al-jihadu fisabilillah. Baik, poin terakhir sekarang tentang ma'rifatul zaman ini adalah ini era di mana kaum muslimin terjangkiti suatu penyakit namanya wahan. Ya. Next slide, please. Nah, sebagai penghujung dari hadis tadi, ya, ternyata digambarkanlah oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya di samping musuh-musuh Allah sudah dicabut rasa takutnya kepada umat Islam, ya, tetapi juga umat Islam ini ya dijangkiti atau terjangkiti suatu penyakit namanya al-wahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan kalau umat Islam sudah memiliki dua ciri ini, cinta dunia dan takut mati, lalu apa bedanya dengan bangsa Rum yang sedang memimpin dunia hari ini? Ingat bangsa Rum, next slide please. Ya, bangsa Rum digambarkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, kata Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengenal perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini, sementara terhadap akhirat mereka lalai. Ya, jadi ujung-ujungnya yang memimpin yaitu kaum bangsa Rum, Yahudi Nasrani ini, maupun yang dipimpin termasuk umat Islam sudah menjadi menyatu, ya. Karena apa? Karena terjangkiti penyakit yang serupa, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Nah, dengan demikian ya berakhirlah kaji kita pada kali ini, ya. Dan sebelum kita selesaikan, ya, saya merekomendir saudara-saudara yang ingin mendalami ilmu akhir zaman untuk membaca buku-buku yang tertera terlihat di layar. Namun sayang ini kelihatannya ada kemacetan, ya. Tolong dipindahkan ke slide berikutnya. Satu lagi. Terus slide berikutnya. Terus slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi buku-buku ini kami rekomendir, Ensiklopedia Akhir Zaman karya monumental Syekh Muhammad Al-Mubayyad, penulis dari ulama Palestina, ya. Termasuk juga ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, next slide please. Ya. Ini sangat dianjurkan, apalagi yang berikutnya buku 400 hadis akhir zaman, ya. Ini juga sangat dianjurkan buku ini, ya. Next slide please. Ya. Nah, termasuk ada buku Kita Berada di Akhir Zaman dan Misteri Dajjal di Akhir Zaman. Baik, saudaraku rahimakumullah, saya kira inilah bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, 7 poin ini, menyadarkan kita betapa ma'rifatul zaman menjadi sangat penting, karena dengan kita mengenali situasi zaman ini, kita barulah bisa bersikap, ya, barulah kita bisa benar-benar menyadari bahwa kita dalam situasi seperti apa dan tuntutan apa yang harus kita kerjakan. Ya, demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salim tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Ya salli wa sallim